Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa dari kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini saya membuat pop art book untuk memenuhi tugas PPKN saya. Pop art yang saya buat bertema tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pop art yang saya buat berisi 6 halaman. Jangan subtema yang saya pilih adalah makna persatuan dan kesatuan.
Pada halaman pertama, terdapat gambar banyak orang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah yang dilambangkan dengan burung Garuda. Di bagian dada burung Garuda, terdapat gambar dasar-dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dan di bagian kakinya, terdapat semboyan negara Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna yang pertama adalah selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Karena perbedaan tersebut, kita harus menemukan rasa saling percaya. Dan jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai alat untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi justru perbandingan tersebut harus dijadikan sebagai alat untuk saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua adalah selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain. Sebagai contoh, di bulan Ramadan, umat Muslim menjalankan ibadah puasa. Kita sebagai umat yang tidak beragama Muslim, kita harus menghormati dengan cara tidak makan di depan mereka yang sedang berpuasa. Selanjutnya adalah selalu menjaga rasa kekeluargaan, persahabatan, dan saling tolong-menolong. Sebagai contoh, jika kita memiliki tetangga yang anggota keluarganya meninggal, lalu anggota keluarga itu berasal dari daerah yang memiliki kebudayaan di mana terdapat upacara kematian. Kita sebagai tetangga harus berusaha untuk menolong semampu kita dan kita harus menghormati perbedaan tersebut. Jangan kita mencela, tetapi kita berusaha untuk menolong selama upacara itu berlangsung. Sebenarnya sebelum kita dapat memahami makna, kita harus mengetahui dan memahami konsep dari persatuan dan kesatuan. Konsep dari persatuan dan kesatuan tersendiri itu terdapat persatuan, kesatuan, bangsa, nasionalisme, integrasi nasional, dan patriotisme. Sekarang kita akan membahas halaman yang kedua. Pada halaman kedua terdapat gambar burung Garuda, terdapat gambar 6 macam agama yang ada di Indonesia. Lalu di sini merupakan pengertian dari konsep persatuan, nasionalisme, dan konsep kesatuan. Untuk konsep persatuan menggunakan metode dibuka. Persatuan merupakan gabungan dari beberapa ras, budaya, suku, agama yang ada di Indonesia berkumpul sehingga menciptakan kesatuan yang harmonis. Lalu, selanjutnya adalah konsep kesatuan. Metode yang digunakan dengan cara dibuka seperti ini. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan, di mana semua agama, ras, budaya yang telah berkumpul menjadi satu, itu dilakukan untuk mencegah disintegrasi. Karena dengan terhindarnya disintegrasi, maka akan terhindar dari keributan, terhindar dari yang namanya merasa kalau agamanya lebih bagus, budayanya lebih bagus, atau menjelek-jelekan agama lain, merendahkan budaya orang lain. Sehingga dengan terhindarnya disintegrasi, maka akan tercipta suasana yang aman, sentosa, damai, dan tentram. Selanjutnya kita ke konsep nasionalisme. Untuk konsep nasionalisme menggunakan metode dibuka seperti ini. Nasionalisme merupakan rasa kesetiaan yang kuat pada tanah air. Sebagai contoh, seorang siswa Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk menimba ilmu, dan ilmunya diterapkan untuk membangun
dan memajukan negara Indonesia. Contoh nyata yang ada di Indonesia adalah seorang insinyur lulusan teknik di Nanyang University. Dia memimpin pembangunan MRT di Jakarta. Selanjutnya kita akan membahas halaman ketiga. Pada halaman ketiga terdapat gambar batik dan tulisan 100% Indonesia. Ini artinya adalah meskipun kita pernah ke luar negeri, meskipun kita pernah belajar di luar negeri, tetapi kita tetap mencintai produk Indonesia. Salah satu produk Indonesia yang terkenal adalah batik. Dimanapun kita berada, kita selalu mencintai produk Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Masih berhubungan dengan konsep persatuan. Konsep persatuan menganut dua aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek ilmiah juga menganut sistem kewilayahan atau yang disebut dengan wawasan Nusantara. Menurut wawasan Nusantara, karakteristik negara kita adalah ada di sebelah sini, menggunakan metode dengan cara ditarik. Yang pertama ada negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Negara kepulauan sendiri bisa diartikan sebagai lautan yang luas, ditaburi oleh pulau besar dan pulau kecil, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan Irian Jaya. Selanjutnya adalah konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah utara, daratan, dan lautan. Manunggal di sini disebutkan berarti sebagai dorongan untuk terciptanya keserasian antara wilayah darat, laut, dan udara. Selanjutnya adalah lautan merupakan wilayah pokok. Maksud dari wilayah pokok adalah lautan digunakan sebagai alat transportasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Laut juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencari mata pencarian seperti mencari ikan, mencari kerang, atau tumbuhan laut. Dapat juga menjadi daya tarik wisatawan agar datang ke Indonesia. Selanjutnya adalah laut merupakan daerah yang tidak dapat dipisahkan oleh daratan, atau laut bukan merupakan pemisah daratan. Kenapa? Karena laut dapat digunakan sebagai penghubung dari pulau satu ke pulau lainnya, sehingga pulau yang tadinya jauh menjadi lebih dekat dengan adanya transportasi melalui air. Selanjutnya adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah mengatasi semua perbedaan dengan kesadaran dan kesabaran. Membuat pembangunan nasional berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dan berkembang karena menerima perbedaan yang muncul. Akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Akan lebih mudah untuk mengatasi berbagai macam ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Tercipta suasana yang damai, aman, dan tentram karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan setia kawan antar warganya. Mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis di antar warganya. Pelaksanaan gotong royong yang berjalan di lingkungan masyarakat tanpa adanya kendala.
Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak mudah terpecah belah oleh bangsa lain. Yang terakhir adalah saling menjaga kerukunan dan silaturahmi antar bangsa. Saya akan membahas satu persatu. Pertama adalah politik. Dilakukan dengan cara membuka seperti ini. Di politik, perwujudannya adalah keutuhan wilayah merupakan modal bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, memeluk berbagai agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan yang bulat dan dalam arti seluas-luasnya. Bangsa Indonesia harus merasa senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Kehidupan politik di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan salah satunya falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melandasi, membimbing, serta mengarahkan Indonesia untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada Kepulauan Nusantara. Meskipun Indonesia itu memiliki banyak pulau, tetapi hanya ada satu hukum yang digunakan untuk kepentingan sosial, mengabdi untuk kepentingan sosial. Hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia yang seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu hidup berdampingan dengan bangsa lain. Sehingga Indonesia ikut turut serta dalam menjaga dan menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Dan politik itu diwujudkan untuk kepentingan nasional. Selanjutnya adalah bidang ekonomi, menggunakan metode dibuka. Kekayaan Indonesia yang ada di seluruh wilayah merupakan modal yang dapat digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketersediaan bahan dan kebutuhan masyarakat Indonesia harus dipenuhi dan disebarluaskan secara merata. Tingkat perekonomian ekonomi harus dijalankan dan ditingkatkan secara seimbang, tanpa merusak ciri khas dari otonomi daerah tersebut dalam membangun perekonomiannya. Dan yang terakhir, kepentingan ekonomi yang diselenggarakan merupakan satu kesatuan, berdasarkan asas kekeluargaan, dan digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah bidang sosial budaya, menggunakan metode dibuka. Masyarakat Indonesia merupakan satu. Tingkat kehidupannya harus selaras, seimbang, agar tidak terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Selanjutnya adalah budaya Indonesia merupakan satu. Meskipun Indonesia memiliki banyak budaya, tetapi modal budaya tersebut dijadikan sebagai modal dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas
Selanjutnya kita akan membahas tentang pertahanan keamanan menggunakan metode dibuka seperti ini. Perwujudan dari pertahanan keamanan adalah ancaman dari suatu daerah merupakan ancaman bagi negara Indonesia. Semua warga Indonesia memiliki kewajiban yang sama serta hak yang sama dalam melakukan pembelaan negara. Adalah konsep bangsa menggunakan metode dibuka seperti ini. Konsep bangsa adalah bangsa yang menghuni wilayah dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang kita lihat pada peta Indonesia yang ada di sini, Indonesia terdiri dari 34 pulau. Meskipun terdapat banyak pulau, Indonesia harus bersatu. Selanjutnya adalah konsep integrasi menggunakan metode dibuka. Integrasi adalah proses penggabungan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Dengan kata lain adalah penggabungan kelompok-kelompok budaya, sosial, dan lainnya hingga dapat membentuk identitas suatu negara. Selanjutnya adalah faktor-faktor integratif menggunakan metode ditarik seperti ini. Faktor-faktornya diantara lain Pancasila, Undang-Undang 1945, Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, dan Sumpah Pemuda. Pada halaman terakhir, kita akan membahas tentang konsep patriotisme, ciri-ciri patriotisme, dan nilai-nilai yang terkandung pada patriotisme. Untuk konsep patriotisme menggunakan metode dibuka seperti ini. Patriotisme merupakan rasa sudi untuk mengorbankan segala-galanya demi bangsa Indonesia. Dapat diartikan sebagai kesetiaan kita kepada bangsa Indonesia yang memenuhi perwujudan dari pertahanan keamanan di mana setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban sama dalam membela negara. Ciri-ciri patriotisme: cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan negara, menempatkan persatuan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, memiliki jiwa yang pembaharu dan pantang menyerah. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam patriotisme. Ada Prio Partialis dan Primus Partialis, memiliki jiwa solidaritas dan setia kawan, jiwa toleransi antar bangsa, suku, ras, budaya, agama, jiwa tanpa pamrih dan memiliki rasa tanggung jawab, serta jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang didukung tanpa ada rasanya dendam. Demikian presentasi saya mengenai proyek Pop Art Book ini, mengenai memperkukuh persatuan kesatuan Indonesia dengan subbab makna persatuan dan kesatuan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Coki Hatu Namo Buddhaya.